Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai stocklist atau etiket, atau yang berarti juga keterangan gambar. Jadi pada sebuah gambar teknik itu ada yang namanya keterangan gambar. Nah, itu ada jenis-jenisnya ya. Jadi dalam gambar teknik ini ada yang namanya etiket atau keterangan gambar. Nah, keterangan gambar ini wajib dicantumkan pada gambar teknik. Jadi etiket gambar itu sebuah petunjuk atau keterangan mengenai gambar. Jadi kamu sebagai nanti kalau menjadi sebagai drafter atau penggambar, itu orang lain yang melihat gambar kamu tuh akan tahu apa yang kamu gambar tuh dari etiket ini atau dari stocklist ini. Jadi tujuan menggambarnya untuk apa, ditujukan untuk apa, keterangan pada gambarnya ada apa aja, dan siapa yang bertanggung jawab pada gambar itu, semuanya ada di situ ya. Jadi keterangan gambar ini ada dalam sebuah kolom ya, dalam sebuah kolom dengan ukuran tertentu. Letaknya itu ada di pojok kanan bawah pada bidang gambar. Kalau bidang gambarnya landscape itu sama di pojok kanan bawah. Kalaupun portrait juga sama, ada di pojok kanan bawah pada kertas gambar. Nah, lalu pada keterangan gambar itu dalam stocklist itu harus ada beberapa item yang harus ada. Yang pertama itu judul atau tujuan gambar. Yang kedua itu teknik yang digambar. Nomor duanya nomor urut atau kode lain yang dianggap perlu. Jadi ada nomor urut atau kode-kode pada gambarnya. Itu tergantung penulisannya, mau menggunakan penulisan yang mana. Terus ada skalanya pada gambar itu. Skalanya tuh ukurannya berapa banding berapa terhadap bidang aslinya. Lalu siapa yang menggambarnya ya, kapan dibuat gambar itu, dan kapan gambarnya selesai, itu biasanya ada. Terus siapa yang menyetujui gambar itu. Jadi selain ada drafter atau penggambar, juga ada orang yang menyetujui gambar itu baik untuk digunakan. Dan juga yang terakhir ada siapa yang memeriksa gambar itu. Jadi ada yang memeriksa dan ada yang menyetujui. Ketika sudah diperiksa lalu disetujui. Setelah itu keterangan-keterangan yang perlu bagi gambar teknik antara lain, yang pertama, gambar teknik ini diperuntukkan untuk apa dan di mana digunakannya. Jadi harus ada maksudnya. Yang kedua, keterangan perincian bahan-bahan yang digunakan dan diperlukan. Jadi pada gambar kamu itu nanti kamu bisa menjelaskan bahan-bahan apa aja yang digunakan pada gambar kamu. Ya, yang ketiga, keterangan tentang analisa mekanik yang perlu dan ada sangkut paut dengan gambar teknik dengan benda-benda kerja. Jadi dengan bidang aslinya, bukan gambarnya saja. Setelah itu ada 3 tipe stocklist. Ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Yang golongan A itu berbentuk sederhana, tidak terlalu lengkap ya, dan sifatnya penggambaran bagian dari suatu gambar induk atau baik digunakan pada bidang gambar teknik yang terbatas luasnya ya. Pada gambar ukuran kertas gambarnya A1, A2, A3, A4, dan A5 ya. Itu untuk stocklist tipe A. Untuk stocklist tipe B itu penggunaan kertas gambarnya itu A0, A1, A2, dan A3. Dan yang terakhir, stocklist golongan tipe C boleh digunakan pada kertas gambar yang berukuran A1, A2, A3, dan A4. Maaf, ini saya salah nulis, ini harusnya A4 ya. Nah, lalu ini adalah gambar untuk tipe A. Nah, tipe A sendiri ini yang kita gunakan pada pembelajaran kita
ya. Jadi ini stuk-listnya memiliki lebar 18,5 cm dan memiliki tinggi ya ini 28 mm atau 2,8 cm. Ya, pembagiannya ada di sini. Ini yang atasnya nggak kepake, ini untuk keterangannya. Jadi yang digunakan hanya pada bidang kotak kecil di bawah ini. Dan yang selanjutnya ini adalah contoh yang kita gunakan. Di sini ada judul gambarnya sendiri, ya. Di sini instansi yang menaungi kalian, ya. Di sini ada skalanya. Di sini di gambar ini nama drafternya siapa, nama penggambarnya itu nama kalian sendiri. Kalau di sini contohnya Revi, ya. Ini diperiksa, yang meriksanya siapa, guru gambarnya itu Bapak sendiri, ya, Iqbal Febriana, dan disetujui. Nah, disetujui di sini kita tuliskan di sini nama kepala sekolah kita, Bapak Muhammad Lukman. Ya. Kalau namanya panjang karena ukuran pada staklistnya kecil, disingkat saja. Kayak gini ya. Harusnya Muhammad Lukman, enggak, gelarnya juga panjang, enggak cukup, jadi cuma M Lukman aja. Terus di sini ada keterangan. Keterangan ini keterangan kertasnya yang kita gunakan yaitu ukuran A3 dan nomor gambarnya ini adalah tugas gambar nomor 01. Jadi ada beberapa tugas gambar yang nanti kita akan kerjakan. Yang ini nanti kalian akan menulisnya. Yang di bawah, yang paling bawah ini keterangan kelas kalian. Kalau di sini contohnya kelas 10 TITL 3. Dan yang terakhir, ini ada contoh staklist tipe B. Cukup lengkap, tapi intinya sama aja. Menjelaskan tentang keterangan gambarnya, cuma beda tipe saja, beda gayanya ya, gaya sendiri. Tapi ini tidak kita gunakan, cukup kita menggunakan yang tipe A saja. Yang tipe C juga kita tidak gunakan. Ini sebagai informasi aja buat kalian. Staklist itu yang digunakan hanya tipe A saja, tipe B dan tipe C tidak digunakan. Tipe A kita gunakan karena dia menaungi kertas yang kita gambar, ukurannya A3 ya. Kalaupun nanti naik ke kelas 2 ke kelas 3 kalian ada tugas menggambar juga tetap dipakai staklist tipe A karena yang digunakan juga kertasnya A4 biasanya. Ya. Itu untuk keterangan pada staklist. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.